Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang pengukuran instrumen penelitian uji reliabilitas. Jadi di minggu kemarin kita sudah belajar tentang uji validitas. Nah, ini adalah uji selanjutnya untuk kita bisa mengetahui apakah instrumen penelitian yang kita pakai itu bisa digunakan atau tidak untuk mengukur penelitian, variabel penelitian yang kita pilih gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah uji reliabilitas. Jadi kalau validitas kemarin kita tahu fungsi dari validitas yaitu kita pengen tahu apakah alat yang digunakan itu sudah bisa untuk mengukur variabel yang ingin kita ukur, ya kan. Kemarin contohnya misalnya penggaris untuk mengukur uh, panjang suatu benda misalnya, kemudian berat badan diukur dengan timbangan. Nah, alat yang digunakan itu cocok atau bisa dipakai untuk mengukur variabel yang ingin kita ukur. Nah, kalau reliabilitas ini kita pengen mengetahui nih seberapa konsistensi alat yang kita gunakan itu dalam mengukur variabel yang ingin kita ukur. Jadi apabila alat yang kita gunakan itu kita gunakan untuk mengukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, apakah nanti hasilnya tetap sama gitu kan. Kemarin kita tanya ke si A, responden A bilangnya sangat puas misalnya dengan tingkat pelayanan pada perusahaan A misalnya. Kemudian setelah 2 hari kemudian kita tanya lagi, oh ternyata jawabannya berubah menjadi tidak puas. Nah, ini menjadi tidak reliable atau tidak konsisten. Makanya kita di sini ketika memilih alat instrumen itu harus yang reliable atau konsisten gitu. Ketika itu dijawab dengan tidak konsisten atau menghasilkan hasil yang tidak sama, padahal alat yang digunakan sama, kemudian respondennya sama, variabel yang ingin diukur juga sama, kok beda. Nah, ini akan mengakibatkan hasilnya menjadi tidak reliable dan tidak layak untuk dilakukan penelitian gitu. Karena alatnya berarti salah gitu. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur reliabilitas berdasarkan measurement nih. Yang pertama yaitu tes retest reliability. Nah, ini dilakukan dengan cara mencoba alat ukur beberapa kali kepada responden yang sama dalam waktu yang berbeda. Nah, ini contohnya saya tadi ya, yang saya beri contoh misalnya kita tanya hari ini dengan pertanyaan yang sama, seberapa puaskah Anda dengan pelayanan perusahaan A gitu kan. Nah, hari ini dijawabnya puas, kemudian 4 hari kemudian dengan orang yang sama kita tanya lagi ternyata jawabannya berbeda. Nah, itu menjadi tidak reliable, alatnya sama, pertanyaannya sama. Nah, kemudian yang kedua, metode yang kedua ini adalah equivalent. Alat ukur dilakukan sekali, tetapi alat ukurnya ada dua, beda responden sama di waktu yang sama gitu. Jadi misalnya kita tanya yang satu tadi alat instrumennya sama-sama menanyakan variabel kepuasan gitu ya. Yang pertama, seberapa puaskah Anda terhadap pelayanan pada perusahaan A gitu kan. Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa nyamankah Anda dengan tingkat kepedulian pegawai terhadap permasalahan yang Anda hadapi misalnya. Nah, ini kan dua alat yang berbeda tapi tujuannya sama, ingin mengukur tingkat kepuasan gitu. Nah, itu dilakukan di waktu yang sama dengan responden yang sama. Apakah dua alat itu akan dijawab dengan jawaban yang sama atau berbeda? Kalau berbeda berarti alatnya yang salah gitu. Nah, alat ini harus reliable atau dijawab secara konsisten. Kalau dia jawabnya nggak puas ya yang satunya juga harus dijawabnya juga nggak puas, karena itu adalah dua alat ukur yang sama untuk mengukur variabel yang sama gitu. Kemudian yang ketiga, gabungan. Ini mencoba dua alat ukur yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi ini campuran antara tes retest dan ekuivalen. Kemudian yang keempat, internal konsistensi. Mencoba alat ukurnya cukup sekali aja, kemudian datanya dianalisis dengan teknik tertentu. Nah, ini yang akan kita pakai ini nanti, internal konsistensi. Nah, teknik yang dipakai dalam mengukur beberapa metode yang bisa dipakai untuk mengetahui apakah alat itu reliable atau enggak. Ini ada 5 di sini antara lain yang kita bahas. Yang pertama yaitu teknik alpha Cronbach.
Ini adalah untuk instrumen penelitian yang jawaban respondennya berbentuk skala. Nah, ini kalau kita pakainya seringnya di penelitian kualitatif ya, kita menanyakan tentang tingkat kepuasan, kemudian seberapa rajin gitu kan. Nah, sehingga di sini kita membutuhkan skala. Biasanya skala Likert yang digunakan 1 sampai 10, 1 sampai 7, 1 sampai 5 gitu. Nah, ini digunakan tekniknya Alpha-Cronbach. Kemudian yang kedua ada teknik tes retest. Alat ukur dicoba sebanyak 2 kali dengan responden yang sama tapi waktunya berbeda. Kemudian ada teknik Spearman-Brown. Ini untuk jawaban dari alat instrumennya itu dijawabnya dengan ya atau tidak. Nah, ini syaratnya jumlah instrumennya harus genap. Kalau pertanyaannya berarti pertanyaannya harus jumlahnya genap. Nah, bedanya di sini kalau teknik Kudder dan Richardson KR20 ini jawabannya juga sama ya dan tidak. Tapi di sini harus ganjil jumlah instrumennya. Kalau di sini genap, di sini ganjil, dan dinyatakan reliabel ketika nilai R-nya lebih dari 0,7. Nah, di sini juga sama teknik Kudder dan Richardson, tapi KR21 bedanya pada variabel P dan Q nanti diganti dengan variabel rata-rata skor total. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama ini aja dulu untuk teknik Alpha-Cronbach. Nah, rumusnya nanti alurnya adalah kita harus menentukan dulu nilai varian pada setiap butir pertanyaan. Jadi kalau kita punya alat instrumennya adalah berupa pertanyaan, pertanyaannya ada 10, maka kita harus menentukan masing-masing nilai variannya pada setiap pertanyaan yang kita pakai sebagai alat instrumen. Kemudian setelah itu kita menentukan nilai dari varian total, berarti jumlah seluruh pertanyaan kita ambil nilai varian keseluruhannya. Setelah itu nanti kita tentukan nilai R-nya. Jadi dikatakan reliabel ketika dia di atas 0,7. Semakin mendekati 1 sama, berarti semakin dia sangat konsisten atau sangat reliabel. Jadi kalau kemarin di uji validitas itu di atas 0,3 itu sudah dinyatakan valid ya, tapi itu valid masih dalam tahap lemah karena 0,3 itu masih lemah, tapi sudah dianggap sudah valid dan bisa digunakan untuk alat instrumen dalam penelitian. Tapi semakin dekat dengan angka 1 misalnya itu lebih bagus atau bisa dikatakan sangat valid gitu. Kevalidannya sangat tinggi. Nah, di sini contoh untuk menghitung uji reliabilitas ya. Ada 10 responden nih. Kemudian kita ingin mereka mengisi kuesioner. Kuesioner kita ada 4 butir pertanyaan. Nah, berarti alat instrumennya ya ini 4 butir pertanyaan. Masing-masing pertanyaan dijawab dengan 5 pilihan jawaban. Nah, berarti dijawabnya dengan skala Likert rentang 1 sampai 5 gitu. Kemudian di sini diketahui bahwa peneliti ingin menentukan tingkat alfa errornya, tingkat kesalahannya adalah 5%. Nah, ini datanya. Jadi ini responden 1 sampai responden 10, pertanyaan A, B, C, dan D ya. Kemarin kita sudah membahas itu, misalnya tadi tingkat kepuasan di sini menyatakan seberapa puas dengan pelayanan pegawai, di sini seberapa nyaman dengan fasilitas yang diberikan. Nah, nanti C, D mengikuti yang sama-sama di sana ingin mengukur tingkat kepuasan atau tingkat kepuasan nasabah ya, itu misalnya dalam suatu perusahaan jasa misal. Nah, ini adalah jawabannya ya, 4, 3, 4, 3. 3 itu karena di tengah biasanya dijawabnya berarti netral gitu. 1 biasanya sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 netral, 4 puas, 5 sangat puas. Nah, ini adalah jawaban pada masing-masing pertanyaan untuk 10 responden. Nah, kita akan menguji ke reliabilitasannya. Yang pertama, kita butuh membuat tabel penolong. Kemudian tadi kita butuh menghitung nilai varian pada setiap pertanyaannya. Kemudian kita butuh total nilai variannya. Kemudian kita hitung varian totalnya. Dan terakhir ini yang kita ingin cari, yaitu nilai R-nya. Jadi nilai dinyatakan reliabel ketika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel. Nah, ini adalah menghitung reliabilitas secara manual. Makanya tadi kita butuh rumus. Jadi kalau pakai aplikasi SPSS kita bisa langsung tahu hasilnya itu reliabel atau enggak dengan melihat nilai R-nya atau kita melihat nilai signifikansinya. Jadi kalau di
bawah 0,05 berarti dia reliabel. Nah, ini kita butuh tadi ya untuk memasukkannya ke rumus, sehingga kita masing-masing pertanyaan A, B, C, dan D kita ubah menjadi X1, X2, X3, X4, kemudian kita kuadratkan masing-masing. Kita butuh jumlah X-nya, kemudian jumlah X yang dikuadratkan, kemudian kita cari total keseluruhannya. Nah, ini adalah angka-angka yang kita butuhkan untuk masuk ke rumus tadi ya. Nah, ini pertanyaan A, ini varian A. Rumusnya adalah sigma X1 pangkat 2 minus sigma X2 bagi N, kemudian dibagi keseluruhannya dengan N-nya. Jadi jumlah dari X1 yang dikuadratkan. X1 yang dikuadratkan ini adalah 171. Nih, kemudian dikurangi dengan sigma X1. Sigma X1 berarti ini ya. Nah, ini 41. Nih, 41 baru dikuadratkan dibagi dengan jumlah N-nya. Jumlah N-nya adalah jumlah respondennya adalah 10 gitu. Nah, pertanyaan B, C, dan D sama rumusnya. Hanya tadi berarti S2, S3, S4 ya. Nah, kemudian kita hitung jumlahnya ya. Ini jumlah total nilai varian. Jadi ini varian A, B, C, dan D. Ya, 0,29 ditambah 0,76 ditambah 0,49 ditambah 0,56 diperoleh total nilai variannya 2,1. Kemudian menghitung nilai varian total. Ini total ya, nilai varian total. Jadi kita ambil yang sigma totalnya. Jadi sigma X kuadrat yang total, sigma X kuadrat ini ya, berarti 2684. Kemudian dikurangi jumlah X-nya. Ini jumlah X-nya 162. Jadi jumlah X ini maksudnya ini ya, 4 ditambah 3 ditambah 4 tambah 3 ini 14. Bawahnya juga sama, 4 tambah 5 tambah 4 tambah 4 17. Nah, ini yang keseluruhannya, jumlah X keseluruhannya 162. Nah, ini masuk ke sini, N-nya sama 10, N-nya 10. Jadi ini jadinya nilai varian totalnya adalah 5,96. Nah, baru bisa kita masukkan ke rumus nilai R hitungnya. Nah, ini K ini adalah jumlah alat instrumen yang kita gunakan. Tadi ada 4 pertanyaan ya, 4 alat A, B, C, D. Jadi ini K-nya juga 4. 4 minus 1 minus sigma dari keseluruhan total nilai variannya. Ini ya, 2,1. Kemudian dibagi dengan alfa nilai varian totalnya. Nilai varian totalnya ini tadi 5,96. Diperolehlah nilai R hitungnya 0,86. Nah, kemudian kita bandingkan, tadi dinyatakan reliabel ketika R hitungnya lebih besar dari R tabelnya gitu. Atau di atas 0,7. Nah, kita lihat R tabelnya berapa. Nah, kita membutuhkan untuk menghitung. Nah, kita butuh untuk menghitung nilai R tabelnya. R tabelnya kita lihat sama di tabel R ya. Nah, ini kita lihat N-nya adalah sejumlah respondennya, yaitu 10, dan alfanya kita tahu adalah 5%, sehingga kita tarik ke sini diperolehlah angka 0,632. Nah, sama 0,6. Sehingga kita tahu nilai R tabelnya adalah 0,6. Lebih kecil dibandingkan nilai R hitungnya 0,86. Nah, sehingga kita tahu bahwa alat instrumen yang kita pakai adalah sudah reliabel atau sudah konsisten. Oke. Nah, nanti ini kalau dipakai menggunakan alat SPSS ya, langsung bisa tahu nilainya 0,86. Nah, ini adalah latihan soalnya. Nanti kalian coba kerjakan untuk menghitung uji reliabilitas dari soal ini, gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.